Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi kalian harus tetap semangat ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah meluangkan waktu dan meninggalkan aktivitas adik-adik di luar. Iya Bu. Iya. Jadi sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kira-kira siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar dan selesai tepat waktu ya. Amin. Nah, oke. Jadi tadi sebelum kesini kalian ada kegiatan? Saya sih tidak ada, Bu. Jadi sebelumnya kalian saling kenal tidak? Belum. Lah, maka dari itu mari kita perkenalan nama terlebih dahulu. Perkenalan nama dimulai dengan nama lengkap, kemudian nama panggilan, alamat, intrae, lobby. Jadi dimulai dari Ibu dulu ya. Iya Bu. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Rahma. Kalian bisa panggil dengan Nadia. Alamat Ibu Jalan Tekumar. Hobi Ibu membaca. Kemudian silakan adik yang di sebelah kanan Ibu. Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Liana Sari. Kalian bisa panggil saya Putu atau Liana juga boleh. Saya tinggal di Jalan Rofika. Hobi saya melukis. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Etniati. Biasanya saya dipanggil Etni. Saya tinggal di Jalan Tonaroa. Hobi saya berolahraga. Baik, perkenalkan nama saya Milu Nanda Sriwayuni, biasa dipanggil Nanda, hobi saya membaca, saya tinggal di Jalan Malio. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana, kalian bisa memanggil saya dengan nama Mita, hobi saya membaca, dan alamat saya Jalan Ponegoro. Terima kasih. Jadi semuanya sudah saling mengenal antara satu sama lain kan? Sudah, Bu. Oke, jadi sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Sudah Bu. Saya Saya belum pernah Bu. Jadi ada yang sudah pernah dan ada juga yang belum pernah sama sekali. Jadi mungkin ada di antara kalian ini yang tahu apa itu konseling kelompok. Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Saya Bu, Ya. menurut saya konseling kelompok merupakan konseling yang dilakukan dengan mengutarakan masalah kepada teman-teman di kelompoknya. Ya, itu benar. Ada tanggapan lain lagi? Saya Bu. Ya. Jadi konseling kelompok itu adalah konseling yang dilakukan secara berkelompok, yaitu bantuan yang diberikan kepada konselor untuk menyelesaikan masalah dengan suasana kelompok. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pernyataan dari kalian itu semua hampir benar. Jadi konseling kelompok itu adalah konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk
menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Jadi, apa kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, sebenarnya apa sih tujuan dari konseling kelompok itu? Jadi, tujuan konseling kelompok itu untuk membahas secara bersama-sama mengenai topik permasalahan yang telah disepakati bersama, serta mencari solusi juga secara bersama-sama. Selain itu, konseling kelompok ini bisa melatih kita untuk memukakan pendapat, mengajukan saran, usul, dan supaya kita lebih bisa memahami diri sendiri ataupun orang lain. Paham? Iya, Paham, Bu. Nah, perlu kalian ketahui juga, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya? Maksud dari asas-asas itu apa, Bu? Saya nggak mengerti. Nah, jadi yang pertama adalah asas kesukarelaan. Intinya kalian itu datang ke ruang konseling ini atas dasar kemauan dari diri kalian sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Kedua, asas keterbukaan, yaitu kalian harus saling terbuka dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Jika kamu merasa memiliki masalah yang segera diungkapkan, nanti kita cari secara bersama-sama solusinya dan jalan keluarnya sehingga masalah kamu ini terselesaikan. Yang ketiga ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan. Yang terakhir ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain selain dari kita yang berada di ruangan ini. Paham? Paham. Nah, perlu adik-adik tahu bahwasanya yang tahu masalah yang akan kita bahas nantinya adalah hanya kalian-kalian yang ada di sini. Orang lain selain kita tidak perlu tahu apa yang kita bahas hari ini. Jadi kalian tidak usah takut. Masalah ataupun unek-unek yang kalian keluarkan ini nanti diketahui oleh orang lain karena di sini kerahasiaan kita ini terjaga. Oh, begitu ya, Bu. Iya, seperti itu. Saat teman kalian mengungkapkan perasaannya, kalian nanti silahkan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian dengan cara mengangkat tangan. Bagaimana? Apa kalian sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Agar konseling kelompok ini kerahasiaannya benar-benar dapat terjaga, marilah kita ucapkan ikrar janji konseling dulu ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalian harus menirukan kata-kata ibu ya. Iya, Bu. Ketika ibu berkata saya berjanji, saya yang bernama, kalian sebut nama kalian. Iya, Paham? Bu. Oke. Jadi silakan angkat tangan kanan kalian. Seperti ini, Bu. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya yang bernama Nadia Rahma. Saya yang bernama Nadia Sari. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara menjaga, menerima, dan memelihara segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. Silakan turunkan tangan kalian. Nah, Ibu harap kalian bisa menjaga rahasia apapun yang kita bicarakan dalam konseling kelompok ini jangan sampai keluar. Oke? Iya, Bu. Selanjutnya mengenai batasan waktu kesepakatan konseling kelompok ini bagaimana? Ada tawaran waktu? 40 menit. Lagi? Ada, Bu. 45 menit. Saya, Bu. 40 menit. Saya juga Bu, 40 menit. Oke, karena banyak yang memilih 40 menit, berarti kita mengambil 40 menit. Bagaimana? Iya, Bu. Setuju. Nah, alangkah baiknya kita bermain game dulu ya, supaya suasana tidak terlalu kaku dan kalian tambah semangat untuk mengikuti konseling kelompok ini. Hitung-hitung mengakrabkan antara satu sama lain. Oke? Iya, Ya, Bu. Bu. Jadi game yang akan kita lakukan ini adalah game sambung kata. Ada yang pernah ikut?
Pernah, Bu. Tapi saya sudah lupa, Bu. Bisa dijelaskan? Nah, jadi nantinya game ini dilakukan begini. Peserta pertama Putu, peserta kedua Erni. Misalnya Putu, kita tentukan dulu abjad pertama yang akan kita gunakan pada saat game ini. Misalnya A, Putu mengatakan aku, terus Erni sambung aku adalah, seterusnya begitu. Paham? Oh, paham. Bu. Nah, kita menggunakan abjad apa dulu? Apa ya, bagus yang nggak susah? A, Bu. Lagi? Saya Bu C. A juga. A juga deh. Oke. A. Ibu ikut atau tidak? Ikut deh. Rame. Terserah Ibu. Ya, serah Ibu juga. Oke. Saya setuju ibunya ikut. Oke. Dimulai dari siapa dulu nih? Dari ibu. Nanda. Dari saya. Dari Nanda, Bu. Ya, dari Silakan saya A aja. ya. Aku. Aku anak. Aku anak ayah. Aku anak ayah. Ayam. Aku anak ayah. Ayam. Adalah Aku anak ayah. Ayam adalah abis. Aku anak ayah Dari hai. adalah Habis. Habis. sekali lagi ya. Iya, sekali lagi, Bu. Oke. Kata Abjad nih Bu. Iya, Bu. apa? Oh, Bu. Oh. Oke. Jangan. Ya, enggak apa-apa. Oh ya. Oh. Iya deh. Saya, Bu. Dari saya. Silakan. Silakan. Orang. Obeng. Ulang ya. Orang. Orang obeng. Orang obeng ormas. Orang obeng ormas origami. Orang obeng ormas origami obat. Orang obeng ormas origami obat. Oh. Nggak tahu lagi. Salah. Om. Oli. Mengalah. Ori. Sari. Oke. Oke, Ibu rasa cukup ya gamenya. Ya, Bu. Cukup banget. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik karena sudah bersedia mengikuti game ini walau gamenya hanya sebentar ya. Ya, Bu. Baik, Ibu harap setelah melakukan game tadi kita menjadi lebih akrab antara satu sama lain dan teman-teman bisa aktif dalam kegiatan ini. Ya, Bu. Jadi Ibu jelaskan kembali bahwa konseling kelompok itu untuk membahas secara bersama-sama serta mencari solusi juga secara bersama-sama. Selain itu, konseling kelompok ini bisa melatih kita untuk mengemukakan pendapat, mengajukan saran, usul, dan supaya kita lebih bisa memahami diri sendiri, orang lain. Nah, jadi apa kalian sudah siap untuk mengikuti tahap selanjutnya dalam proses ini? Siap, Bu. Ibu juga meminta izin untuk mencatat masalah dari adik-adik. Dan masalah yang Ibu catat bukan untuk dibocorkan kepada orang lain, tetapi hanya untuk pegangan pribadi Ibu. Adik-adik paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Setuju. Adik-adik bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada hari ini. Seperti yang telah Ibu terangkan di awal, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi silakan dari anggota kelompok siapa dulu yang berkenan mengutarakan permasalahannya. Saya, Bu. Ya. Jadi, Bu, saya itu sering insecure, Bu, sama diri saya sendiri, Bu, ketika melihat orang sekitar saya terutamanya. Saya, Bu. Kalau saya, Bu, saya kayaknya tidak bisa mengontrol perkataan saya, Bu.
Kalau saya Bu, saya tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan membaca novel Bu ketika pulang sekolah Bu. Kalau saya memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering terlambat ke sekolah. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh masing-masing anggota kelompok tadi, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan kita bahas. Saya Bu, kalau saya Nanda. Setuju, Bu. Kalau saya Erni Bu. Karena 2 orang memilih Nanda, maka permasalahan Nanda ibu ya. Ya Bu. Iya, Bu. Yaitu sulit untuk mengatur waktu belajar dan membaca novel. Ya Bu. Baik, Ibu persilakan untuk Nanda mengutarakan permasalahannya lebih lanjut kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi saya mempunyai masalah di mana saya itu tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan membaca novel ketika pulang sekolah teman-teman. Ibu sama bertanya boleh? Iya, silakan. Memangnya selepas pulang sekolah kamu ngapain Nan sampai tidak bisa mengatur waktu? Ketika pulang sekolah itu dan sampai di rumah saya membaca. Saya juga mau tanya, Bu. Memangnya Nanda kamu itu membaca dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai di rumah setelah pulang sekolah itu saya langsung membaca di kamar dan selesainya kadang sampai saya mengantuk. Saya lagi Bu. Iya. Tugas kamu bagaimana? Kapan kamu mengerjakan tugas sekolah? Itu dia karena saya terlalu terbawa suasana membaca, itu saya jadi tidak tahu kapan waktu untuk belajar gitu teman-teman. Nah, dari permasalahan yang telah diutarakan oleh Nanda, silakan dari masing-masing anggota kelompok jika ada yang berpendapat atau memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Saya Bu. Ya. Kalau menurut saya, Nanda itu sebaiknya pintar-pintar membagi waktunya antara belajar dengan membaca. Saya Bu juga, Bu. Iya, silakan. Menurut saya, Nanda boleh membaca buku novel, tapi harus mempunyai batasan waktu agar Nanda bisa belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Saya lagi Bu. Iya. Kalau menurut saya Nanda harus bisa membagi waktunya. Ketika pulang sekolah langsung mengerjakan tugas terlebih dahulu. Setelah itu jika malam hari Nanda bisa membaca buku, tetapi tidurnya tetap lebih awal. Oke. Siapa lagi yang mempunyai pendapat atas permasalahan yang dialami oleh Nanda? Kalau tidak ada? Ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman bahwa memang membaca buku itu adalah hobi yang baik. Namun, sebaiknya Nanda harus membatasi waktu membaca buku novel. Nanda jangan terlalu terbawa suasana. Karena pada kenyataannya, Nanda ini adalah seorang pelajar yang mempunyai tanggung jawab yaitu belajar. Maka dari itu Nanda harus belajar lebih bijak lagi dalam mengatur waktu. Baik, Bu. Nah, baiklah, kelihatannya waktunya sudah hampir habis. Nah, mari kita tutup kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin mengetahui bagaimana tanggapan atau perasaan masing-masing anggota kelompok, khususnya Nanda sebagai klien setelah mengikuti kegiatan ini. Senang, Bu. Saya sendiri Bu, saya merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan saya alternatif solusi-solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya dapat cepat terselesaikan. Nah, oke, kita akan lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya di hari dan jam yang sama. Tentunya dengan pembahasan masalah yang berbeda. Bagaimana? Baik, Bu. Baik Bu, setuju Bu. Baiklah, kita tiba di penghujung kegiatan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di awal tadi kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kita harus akhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan dan pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kembali. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Hati-hati
Hati-hati ya di jalan. Ya, Bu.